Halo kakakku semua, kali ini aku ada kiriman kerjaannya. Ini tuh dari store di Salatiga ya kakakku semua. Ini dari mekanik yang di sana itu katanya dicek. Ini tuh 2 unit iPhone 11. Yang satu dia itu ampere gantung ya. Ampere gantung itu kerusakan yang sering dialami di iPhone 11. Dan yang satunya itu iPhone-nya itu kerusakannya adalah short atau konslet ya kakak. Jadi ini tuh aku nanti mau kasih tahu ke kalian apa sih itu kerusakan ampere gantung yang terdapat pada iPhone 11 dan bagaimana ciri-cirinya. Semoga aja video ini bisa menjadi edukasi buat teman-teman teknisi ataupun buat teman-teman yang memiliki kasus kerusakan yang sama. Oke, aku ini langsung aja bongkar ya kakak untuk handphonenya, dan aku mau memastikan dulu apakah ampernya memang ampere gantung atau bukan ya. Dan ternyata memang iPhone 11 ini memang ampernya dia gantung ya kakak. Dia itu nggak bisa masuk ke boot up atau ke menu. Ini langsung aja aku belah untuk mesin iPhone 11-nya, karena iPhone 11 ini mesinnya itu double ya. Untuk permasalahan iPhone 11 untuk ampere gantung itu yang bermasalah itu ada di bagian CPU-nya ya. Dan untuk kakakku semua yang nggak tahu CPU itu apa, CPU itu adalah Central Processing Unit. Jadi itu ada kendala ampere yang nggak bisa diproses oleh CPU-nya. Jadi diperlukan untuk diangkat atau dicetak dan dipasang kembali, atau memang harus diperlukan untuk pindah mesin yang baru. Seperti itu. Nah ini setelah aku angkat CPU-nya, kemudian kita lihat dulu apakah permukaan CPU atau kaki-kakinya ini bagus. Ternyata itu bagus semua ya, dan tidak ada yang rontok. Setelah itu aku bersihkan dulu ini bagian mesinnya untuk aku cek lagi nanti apakah mesinnya atau boardnya ini masih bisa digunakan kembali atau memang diharuskan untuk swap board. Dan ini proses pembersihan menggunakan kapas dengan thinner. Setelah itu aku cek konsumsi arus setelah tanpa CPU, ternyata masih bisa digunakan kembali ya kakak. Setelah itu aku lanjut untuk membersihkan sisa-sisa lem yang masih nempel pada boardnya ya kakak. Kemudian aku ini juga membersihkan lem yang masih tertempel di IC CPU-nya. Untuk pembersihan lem pada IC CPU itu memang harus lebih teliti dan lebih hati-hati ya kakak. Memang terlihat lebih mudah, namun ini memerlukan proses belajar yang cukup lama dan timing untuk panas dari blower. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk pembersihan lem pada CPU, namun aku lebih suka dengan teknik seperti ini ya kakak. Menggunakan pinset dan blower untuk panasnya, kemudian disodok-sodok seperti itu. Untuk lem yang tersisa pada IC CPU ini memang harus dibersihkan secara teliti ya kakak, agar tidak mengganggu untuk proses pemasangannya dan semua kaki-kakinya itu bisa terkonek dengan presisi ke mesinnya. Nah ini aku beri flux dan aku mau reset menggunakan timah low temperature atau timah dengan suhu didih itu 138. Ini dengan proses cepat aja ya kakak, karena kalau memang terlalu panas nanti menyebabkan efek untuk CPU-nya itu bisa mati malah ya. Dan ini aku angkat sisa timah-timahnya ini yang telah aku reset menggunakan timah low temperature menggunakan Gold Peak, agar proses untuk pemberian timah atau pencetakan atau rebaling itu bisa mudah atau lebih gampang untuk menempel seperti itu. Nah ini aku coba cetak menggunakan magnetik ya, agar enggak geser-geser. Setelah itu aku keringkan terlebih dahulu untuk timahnya. Ini aku cetak untuk IC CPU-nya atau proses rebaling ya kakakku semua. Setelah proses pencetakan atau pemberian timah pada CPU-nya setelah selesai, ini aku mau coba langsung pasang ke board yang tadi ya kakak, karena boardnya udah aku cek itu masih normal ya, tegangannya nggak mencret. Biasanya itu timah yang ada di IC powernya itu suka mencret kakakku semua. Jadi semisal terjadi seperti itu memang diharuskan untuk swap board. Nah ini aku coba cek untuk arus konsumsinya, dan ternyata alhamdulillah konsumsi arusnya menunjukkan sudah normal seperti itu kakak. Kemudian ini aku coba tes menggunakan LCD apakah displaynya juga normal, dan alhamdulillah juga displaynya sudah
muncul ya gambar logo Apple. Karena mesin iPhone 11 ini adalah double layer ya kakak. Ini pun tadi setelah aku belah, ini mau aku gabungkan lagi ya antara upper board dengan lower board. Jadi untuk yang seri-seri iPhone yang double layer itu tuh yang upper board atau board atas itu biasanya untuk logic board, dan yang bawah itu untuk signal board ya. Tergantung serinya masing-masing. Ada juga yang bawah itu logic board, ada juga yang atas itu signal board. Dan ini aku menggunakan preheater, kemudian aku bantu dengan blower agar mempercepat proses penggabungan. Setelah selesai, ini aku coba rakit kembali ke housingnya dan coba cek untuk pengecasannya, dan alhamdulillah dia pengecasannya normal kakakku semua. Oke kakakku semua, semisal kalian suka dengan video ini dan merasa teredukasi, kalian bisa kasih like, share ataupun komen, atau stitch juga video ini semisal memang suatu saat kalian membutuhkan video ini ya teman-teman. Dan untuk kirim-kirim kerjaan dari manapun kalian tempatnya bisa juga ya teman-teman. Oke, dadah, terima kasih.